Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Jirana Mulda. Saya mahasiswa Prodi Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan CHARS. Nah, CHARS sendiri adalah salah satu model pemeriksaan dalam dunia fisioterapi. Selamat menyaksikan. Bu, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia Jirana Mulda, saya seorang fisioterapis. Jadi Bu, pertama-tama kita catat dulu nama biodatanya Ibu. Nama Ibu siapa? Ibu Ade. Usianya berapa Bu? 8. Pekerjaannya Bu apa? Swasta. Alamatnya Ibu? Di Antang. Di Antang. Nomornya Bu? 85 085 342 342 036 036. Jadi Bu, keluhan utama Ibu apa? sakit pada bagian bawah kanan. Sakit bau kanan. Pertanyaan selanjutnya Bu, sejak kapan? Sejak 3 minggu yang lalu. Sejak 3 minggu yang lalu. Apa yang Ibu lakukan sehingga bahunya sakit? Saya sudah setelah berolahraga. Setelah berolahraga. Olahraga apa Ibu? Kemarin olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis. Apa sakitnya itu dirasakan saat bermain bulu tangkis atau setelah bermain bulu tangkis? Setelah berolahraga atau kemarin setelah berolahraga bulu tangkis. Setelah apa yang Ibu lakukan setelah merasakan sakit? Diamkan saja. Diamkan saja. Selain itu, upaya lainnya Ibu? Saya minum obat anti nyeri. Minum obat dari dokter atau beli sendiri Bu? Beli sendiri. Beli sendiri. Ada perubahan Ibu setelah meminumnya? Ada perubahan. Gerakan apa yang Ibu lakukan sehingga nyerinya itu bertambah? Seperti pada saat saya mengangkat tangan ke atas atau contohnya pada saat saya menyisir rambut. Jadi saat menyisir rasanya sakit ya Ibu? Iya. Saat menyisir. Sakitnya Ibu menjalar atau tidak? Tidak, bagian bahu saja. Tidak. Apakah saat sudah dikembalikan sudah seperti ini tuh sakitnya masih ada atau sudah tidak sakit lagi? Tidak, pada saat mengangkat saja. Sudah tidak. Apakah Ibu sudah pernah ke dokter? Belum. Lalu kenapa Ibu bisa datang ke fisioterapi? Kemarin saya ada rekomendasi dari teman bahwa kalau misalkan biasanya kalau mengalami cedera pada bagian bahu, baiknya itu ke fisioterapi. Terakhir Ibu ada keluhan lain? Tidak ada. Tidak ada. Jadi Ibu diam dulu, saya ingin melihatnya. Sisi depan bahu kanan lebih tinggi dari bahu kiri. Sisi samping kepala simetris. Dari belakang bahu kanan lebih tinggi dari bahu kiri. Sisi samping kiri, bahu kiri agak jatuh ke bawah. Ya baik Bu, sekarang saya minta tolong Ibu untuk mengangkat tangannya ke atas seperti ini. Ada sakit Ibu? Ada sedikit. Selanjutnya turunkan. Ya, ada sakit Bu? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya itu tundukkan kepalanya Bu. Ada sakit Bu? Ada tapi tidak terlalu. Ada tapi tidak terlalu. Dongakkan ke atas. Sakitnya Bu? Tidak ada.
Selanjutnya seperti ini. Ada sakit? Tidak ada. Di sebaliknya Bu, ada sakit? Tidak ada. Selanjutnya seperti tolehkan kepala Ibu ke samping kanan. Ada sakit Bu? Tidak ada. Samping kiri? Ada tapi tidak terlalu sakit. Ada tapi tidak terlalu sakit ya Bu. Jadi Bu, itulah tadi gerakan aktif. Sekarang kita melakukan gerakan pasif ya Bu. Sama hadap ke sana Ibu sedikit. Nah, selanjutnya angkat tangannya ke atas seperti ini. Ada rasa sakit Bu? Sakit. Ipnya ke belakang. Ada rasa sakit Bu? Sedikit. Sedikit. Ke atas lagi seperti ini. Sakit Bu? Sakit. Sakit ya. Samping. Lutut. Lalu ke belakang. Ada rasa sakit Bu? Nah, selanjutnya tuh dari sakit ini tidak. Baiklah Ibu, sekarang kita akan melakukan tes melawan tahanan. Nah, yang pertama Ibu, bawa tangannya keluar. Nah, sakit Bu? Ya, sakit. Bawa tangannya ke dalam. Sakit Bu? Dan selanjutnya bawa tangannya keluar ke depan Bu. Sakit Bu? Sakit. Belakang sedikit. Lalu bawa tangannya ke bawah Bu. Sakit Bu? Sakit. Ke atas. Ke dalam. Tidak. Keluar. Sakit. Sakit. Jadi Bu, pada saat tadi tangannya itu dibawa keluar, sakit ya Bu? Iya. Nah, selanjutnya coba Ibu angkat tangannya dua-duanya ke atas. Oke, yang mana sakitnya Ibu? Kanan. Jadi yang kanan sakit ya Ibu? Iya. Jadi itulah Ibu tes isometrik melawan tahanan. Nah, jadi selanjutnya Ibu kita melangkah ke tes restriktif. Jadi ada restriktif yaitu kelemahan otot pada saat pasien mengangkat ke depan. Nah, ini ada kelemahan otot dibandingkan dengan tangan kiri. Ini tangan kirinya lebih kuat daripada tangan kanan. Yang kedua itu saat pasien angkat ke luar. Nah, ini juga bahu kiri lebih kuat daripada bahu kanan. Itu nah, selanjutnya itu ada limitasi ROM. Nah, limitasi ROM itu saat Ibu mengangkat tangannya ke atas. Nah, gerakan ini tidak maksimal. Nah, selanjutnya itu seperti juga gerakan ini. Nah, ini juga tidak maksimal, sehingga itu menunjukkan bahwa adanya limitasi ROM. Nah, selanjutnya saya tanya dulu Bu tentang aktivitas sehari-harinya. Adakah yang terganggu Bu akibat sakitnya? Seperti mungkin misalnya menyisir rambut. Iya, ada. Pada saat menyisir rambut terasa sakit. Ya, ada. Kalau mengambil dompet itu? Iya, juga terganggu. Ya, itu juga terganggu. Nah, selanjutnya rekreasinya Ibu. Biasanya apakah setelah sakit Ibu masih berolahraga? Tidak. Sudah tidak. Iya. Nah, jadi itu menunjukkan adanya limitasi rekreasi, ADL, dan ROM. Nah, jadi setelah itu selanjutnya kita akan melakukan tes. Kita akan melakukan tahap tisu impairment prediktif. Nah, di sini kita melihat apakah ada
keterbatasan pada adakah kerusakan pada muskulotendinogen. Muskulotendinogen itu artinya ada kelemahan otot, atau osteoartrogen, yakni ada kelemahan pada sendinya. Kalau neurogen tidak ada karena tadi tidak ada rasa menjalar, dan psikogen juga tidak ada. Ya, selanjutnya kita masuk pada tes khusus. Nah, yang pertama itu saya periksa dulu acromioclavicular joint-nya. Dan sakit, ibu sakit. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan pada saat ibu bermain bulu tangkis dengan adanya overstretch pada acromioclavicular joint atau AC joint. Nah, yang kedua saya periksa otot-otot rotator cuff-nya. Yang pertama ada musculus supraspinatus, kemudian ada infraspinatus, kemudian ada teres minor, ada teres mayor, lalu ada subscapularis. Subscapularis itu berada di bagian ini. Nah, jadi dari pemeriksaan tadi didapatkan diagnostik fisioterapinya yaitu adanya gangguan pada fungsi gerak, yakni shoulder girder pada shoulder joint dan AC joint. Nah, ini terjadi akibat adanya gangguan pada muskulotendinogen, ini pada supraspinatus seperti supraspinatus dan infraspinatus, dan juga adanya gangguan pada osteoartrogen yakni pada AC joint, dan juga tidak ada gangguan pada neurogen. Nah, pemeriksaan tes spesifik berikutnya itu adalah translasi untuk meyakinkan saya adakah masalah pada shoulder joint. Nah, namun sebelumnya saya lakukan dulu pemeriksaan tes khusus untuk mobilisasi pada AC joint. Nah, pertama itu saya pegang klavikulanya, lalu saya pegang caput humerinya, lalu saya tarik ke belakang seperti ini. Sakit. Nah, lalu saya tekan AC joint-nya. Jadi itu ternyata ada masalah pada AC joint. Nah, ini adalah pemeriksaan khusus untuk mobilisasi pada AC joint. Jadi pemeriksaan selanjutnya itu saya akan melakukan tes pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu kepada pasien. Jadi tekanan darah pasien itu adalah 120/85. Nah, mengapa saya melakukan tes ini secara berbaring dan tidak dalam posisi duduk? Karena saat posisi berbaring jantung dalam keadaan stabil dan tidak ada pengaruhnya dengan gravitasi. Jadi pemeriksaan spesifik selanjutnya adalah tes ROM. Nah, yang pertama itu kita periksa
ROM untuk gerakan fleksi. Sakit. Nah, nilainya itu ada pada 110. Nah, selanjutnya 110 untuk gerakan antrofleksi. Selanjutnya adalah gerakan abduksi. Kita bawa ke luar seperti ini. Sakit. Nilainya itu ada pada 85 derajat. Nah, selanjutnya kita beralih pada gerakan exo dan endorotasi. Sama ini. Sakit. Nah, nilainya itu adalah 75. Lalu keluar ini. Sakit. Nah, nilainya itu adalah 35 derajat. Nah, itulah pemeriksaan untuk ROM. Jadi selanjutnya itu bukan pemeriksaan ada traksi dan kontraksi. Sakit. Nah, itu menunjukkan adanya gangguan pada kapsul join. Sakit. 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 Nah, jadi pemeriksaan selanjutnya itu karena kejadiannya ini sudah kurang lebih 3 minggu yang lalu, jadi kita harus mengukur circumference dan detailnya. Nah, jadi kita ukur itu dari kita ukur dari Z-nya, dari ini ukur sampai ke muscle belly. Lalu kita ukur lingkarnya. Nah, ternyata lingkarnya itu adalah 29. Nah, selanjutnya itu kenapa saya lakukan tes ini, karena ada kemungkinan adanya kelemahan otot dan juga kekuatan otot mulai menurun, dan juga mungkin sudah terjadi atrofi otot. Nah, saya bandingkan dulu dengan sebelah kiri. Ternyata sebelah kiri itu adalah 30, berarti ada perbedaan 1 cm antara lingkar kanan dan lingkar kiri. Jadi pemeriksaan selanjutnya itu adalah tes untuk mengukur rasa nyeri. Jadi ibu saya memiliki alat di sini, ibu bisa menggerakkan pasu ini. Nah, dari sini berarti tidak nyeri, sedangkan semakin ke sini itu berarti nyerinya semakin tak tertahankan. Sama. Saya angkat. Rasa nyerinya Bu, tolong ditunjukkan di bagian mana. Saya geser panggungnya ini. Itu jadi selanjutnya itu adalah untuk nyeri gerak. Nah, selanjutnya adalah nyeri tekan. Kembali ya Bu, di gerakan lagi.
Jadi alatnya menunjukkan bahwa nyerinya itu 6. Nah, selanjutnya itu adalah nyeri diam. Nah, Ibu, jika keadaannya seperti ini, diam saja, rasa nyerinya itu Bu seperti apa? Nah, jadi rasa nyerinya itu berada pada skala 2. Nah, ini menunjukkan bahwa rasa nyeri yang dirasakan dominan pada saat bergerak. Jadi setelah semua pemeriksaan yang telah dilakukan tadi, ditarik sebuah kesimpulan bahwa bahwa diagnostik fisioterapinya itu adalah early frozen shoulder akibat dari keterbatasan fungsi pada kapsular shoulder. Lalu ada capsular joint, lalu ada tendinitis pada supraspinatus, ada pada infraspinatus, dan juga teres minor dan major, dan juga ada gangguan pada AC joint atau nama lainnya itu adalah AC joint block. Jadi itu tadi semua pemeriksaan chart yang dimulai dari shift of complaint sampai dengan S, yakni spesifik. Itulah tadi praktek pemeriksaan CHARS yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.